Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusi atau Sri Rusiati. Masih dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktik. Kali ini kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa, melanjutkan pertemuan yang terdahulu. Apa itu ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry? Yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo supaya menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansinya. Rekening yang ada di neraca saldo di pertemuan terdahulu sudah Ibu sampaikan bahwa di sini ada rekening neraca yang disebut dengan rekening real, yaitu terdiri dari aktiva, utang dan modal, serta rekening yang ada di laba rugi atau rekening nominal yang terdiri dari pendapatan dan biaya. Tujuan dari ayat jurnal penyesuaian itu sendiri adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya menjadi saldo yang sebenarnya. Nah, hal-hal apa saja yang perlu disesuaikan antara lain yang pertama adalah biaya dibayar di muka. Di sini ada dua metode pencatatan, bisa sebagai persekot biaya maupun sebagai biaya. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Di sini juga ada dua metode pencatatan, diakui sebagai utang maupun diakui sebagai pendapatan. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Yang keenam, kerugian piutang. Yang ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan. Itulah kurang lebih hal-hal yang perlu disesuaikan. Nah, untuk berikutnya, Ibu akan kasih contoh masing-masing ayat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Contoh, misalkan terjadi transaksi 2 Februari 2019, membayar premi asuransi sebesar 1.200.000 untuk periode 2 Februari 2019 sampai dengan 2 Februari 2020. Perhatikan periodenya. Pencatatan dengan metode yang pertama yaitu dicatat sebagai persekot biaya terlebih dahulu atau biaya dibayar di muka. Persekot biaya sama dengan biaya dibayar di muka. Jurnal yang dibuat yang pertama adalah pada saat transaksi, yaitu pada saat membayar premi asuransi. Dicatat sebagai asuransi dibayar di muka atau persekot biaya. Jurnalnya bagaimana? Debitnya asuransi dibayar di muka, kreditnya kas sebesar 1.200.000. Nah, di sini perlu dibuat jurnal lagi pada akhir periode akuntansinya. Karena untuk mencatat biaya asuransinya selama periode 2019. Jurnalnya bagaimana? Biaya asuransi debit, kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 1.100.000. Kenapa tidak 1.200.000? Karena periodenya sampai dengan tahun depan. Jadi yang di jurnal hanya 2 Februari sampai 31 Desember 2019, yaitu selama 11 bulan. Pencatatan metode yang kedua dicatat sebagai biaya. Jurnal yang pertama adalah debit biaya asuransi kreditnya kas sebesar 1.200.000. Bedanya di sini debitnya biaya asuransi. Kalau tadi kan asuransi dibayar di muka. Nah, yang kedua pada akhir periode, karena tadi biaya asuransinya dibebankan semua, sedangkan tahun 2019 hanya 1.100.000, maka biaya asuransinya harus dikurangin. Di akhir tahun 31 Desember 2019 harus dilakukan penyesuaian. Maka dikredit biaya asuransi untuk mengurangi. Jurnalnya asuransi dibayar di muka debit, kreditnya biaya asuransi sebesar 100.000 supaya biaya asuransinya menjadi 1.100.000 seperti jurnal yang pertama. Nah, dua metode ini sebetulnya hasilnya sama saja, tinggal memilih salah satu saja dalam pencatatannya. Contoh yang kedua, pendapatan diterima di muka. Transaksinya misalkan menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta diterima tanggal 30 Juni 2019.
Pencatatan dengan metode yang pertama dianggap sebagai utang. Jurnalnya pada saat transaksi terlebih dahulu yaitu kas, debit, kreditnya sewa diterima di muka sebesar 3 juta. Perlu dilakukan penyesuaian pada 31 Desember 2019 atau pada akhir periode akuntansi, yaitu supaya mencatat pendapatannya selama tahun 2019. Jurnalnya, debitnya sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa sebesar 750.000, yaitu dari mana? Dari periode 30 Juni sampai 31 Desember 2019. Dihitung berapa bulan kali per bulannya berapa. Metode yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Jurnal yang pertama pada saat transaksi kas pada pendapatan sewa sebesar 3 juta. Jadi 3 jutanya di sini dianggap sebagai pendapatan dulu semuanya. Sehingga pada akhir periode perlu dilakukan adjustment pada pendapatannya. Tadi kan pendapatnya cuma 750.000, maka di sini karena semua di awal sudah diakui pendapatan, di akhir periode pendapatannya dikurangi. Sehingga jurnalnya pendapatan sewa debit pada sewa diterima di muka kredit sebesar 2.250.000. Nah, dua metode ini sebetulnya sama saja, tinggal memilih salah satu metode saja. Hasilnya saldonya akan sama. Yang berikutnya adalah biaya yang masih harus dibayar. Contoh, masih harus dibayar biaya gaji pegawai bulan Desember sebesar 300.000. Nah, di sini langsung di jurnal pada akhir periode pada 31 Desember 2019, jurnalnya debit biaya gaji, kredit utang gaji sebesar 300.000. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan sebesar 120.000. Maka jurnalnya pada akhir periode piutang bunga pada pendapatan bunga 120.000. Yang kelima, jurnal tentang penyusutan aktiva tetap. Nah, untuk menambah wawasan, Anda nanti bisa baca pasal 11 Undang-Undang PPH atau PMK nomor 96 tahun 2009. Di situ ada aturan kelompok aktivanya, harus disusutkan berapa tahun, metode penyusutannya bagaimana, secara detail dijelaskan di PMK tersebut. Nanti Anda bisa baca untuk menambah wawasan. Nah, contoh di sini untuk penyusutan aktiva tetap adalah kendaraan dengan harga perolehan 70 juta disusutkan 10% per tahun. Maka jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2019, biaya penyusutan kendaraan debit, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 7 juta, yaitu 10% kali 70 juta. Yang keenam adalah kerugian piutang. Contoh, saldo piutang perusahaan 1 juta, diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Maka jurnalnya pada akhir periode, debit kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 100.000, yaitu 10% kali 1 juta. Nah, jurnal-jurnal ini nanti kalian bisa pahami dan hafalkan juga boleh. Yang ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan. Contoh, saldo perlengkapan awal tahun 1 juta. Di akhir tahun saldonya tinggal 800.000. Maka perlengkapan tersebut dipakai 200.000. Jurnalnya biaya pemakaian perlengkapan debit pada perlengkapan kredit 200.000. Itulah kurang lebih materi tentang ayat jurnal penyesuaian dan contoh-contoh dari masing-masing jurnal penyesuaian tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.